Nah, untuk materi yang kali ini kita akan membahas mengenai penurunan konsolidasi berdasarkan butiran tanah. Nah, yang pertama yaitu ada konsolidasi primer, yang kedua ada konsolidasi sekunder, yang ketiga ada konsolidasi tersier. Nah, ini yang akan kita bahas untuk pertemuan keempat. Nah, kalau kita lihat sekilas mengenai konsolidasi primer, nah di sini konsolidasi primer artinya adalah penurunan yang terjadi akibat keluarnya air pori dari pori tanah tanpa merubah susunan partikel. Nah, artinya kalau pada saat air dan udaranya keluar dari tanah atau dari permukaan tanah, nah itu yang dikatakan dengan konsolidasi primer. Sedangkan untuk konsolidasi sekunder, itu terjadi setelah konsolidasi primernya selesai, dilanjut dengan konsolidasi sekunder. Yang sekunder itu sendiri adalah penurunan konsolidasi yang diikuti dengan perubahan susunan butiran tanah. Nah, artinya kalau tadi butiran tanahnya ada yang tegak-tegak, sekarang dia sudah termampatkan dan posisinya pun juga ikut berubah. Di sini susunan butiran tanah tanpa merubah bentuk butiran. Kalau sudah merubah bentuk butiran, itu kategorinya sudah masuk ke konsolidasi tersier. Nah, yang tiga ini akan kita bahas di pertemuan keempat atau hari ini. Nah, kalau kita lihat sekilas, konsolidasi itu bisa kita simulasikan dari gambar yang 3 buah ini. Ini di mana kondisi tanah, air, dan udara dalam kondisi normal. Artinya ini kondisi tanah asal atau tanah asli yang dalam kondisi natural tanpa ada beban. Jadi butiran tanah itu juga dilengkapi dengan kadar air dan kadar udara. Nah, pada saat terjadinya pembebanan atau diberikan beban pada permukaan tanah dalam kondisi normal ini, dikasih beban, nah maka air akan mengalir keluar, baik itu ke atas ataupun ke bawah. Nah, dan volume tanah yang di kondisinya semula seperti ini, karena dikasih beban, volumenya pun ikut turun atau berkurang. Dan air akan mengalir ke atas dan udara pun juga ikut keluar. Nah, lalu yang namanya proses konsolidasi itu adalah pada saat penurunan itu terjadi sampai dia berhenti. Nah, berhentinya ini ada tiga kondisi, di mana kondisi yang pertama yang dikatakan dengan konsolidasi primer, di mana air keluar dan udara dari dalam permukaan tanah. Nah, kalau yang kedua, yang sekunder, itu sudah mulai merubah susunan butiran. Artinya, kalau tadi susunannya seperti ini, sekarang susunannya sudah merapat atau semakin termampatkan. Nah, kalau andai kata butiran ini termampatkan dan bentuknya pun sudah berubah, itu kategorinya sudah termasuk ke dalam penurunan konsolidasi tersier. Nah, kalau kita lihat dari pengertian konsolidasi atau pemampatan, adalah proses berkurangnya volume atau berkurangnya rongga pori dari tanah jenuh yang berpermeabilitas rendah akibat pembebanan. Yang dikatakan berpermeabilitas rendah ini adalah pada saat ada air yang terperangkap di dalam tanah, dia sulit untuk melepaskan jumlah air yang terperangkap. Berbeda halnya dengan kondisi pasir atau tanah yang berbutir kasar, berbutir halus, contohnya kerikil dan pasir. Itu kalau ada air yang terperangkap ataupun udara yang terperangkap, pada saat dia dibebani dengan beban, itu air akan mudah mengalir keluar dari butiran-butiran pasir dan kerikil tadi. Nah, di sini katanya proses terjadinya jika tanah jenuh berpermeabilitas rendah ini dibebani, maka tekanan pori tanah akan terus bertambah dan akibatnya adalah air mengalir ke lapisan tanah dengan tekanan air pori yang rendah yang diikuti dengan penurunan tanah. Karena permeabilitasnya tanahnya rendah, maka prosesnya membutuhkan waktu. Jadi untuk penurunan konsolidasi sekunder dan tersier itu dia butuh waktu yang panjang. Nah, nanti bisa kita lihat perbandingan antara penurunan dari macam-macam jenis tanah, berapa waktu yang dibutuhkan sampai dia berhenti terjadinya konsolidasi.
Nah, ini adalah analogi dari konsolidasi. Analogi konsolidasi itu kita mensimulasikan konsolidasi itu pada sebuah dongkrak hidrolik ya, di mana dongkrak hidrolik itu sendiri terdiri dari bagian permukaan yang sebagai penopang, di dalamnya ada cairan, katakanlah itu oli, dan di dalamnya juga ada pegas. Nah, biasanya yang namanya dongkrak itu dia memiliki katup pori atau katup yang bisa membuka dan menutup. Nah, lalu ada juga alat yang mengukur tegangan yang terjadi di dalam atau menggunakan dial. Ini kondisi yang di A. Nah, di kondisi di A ini kondisinya si dongkrak tidak terbebani, artinya dalam kondisi normal. Kalau kita kaitkan dengan tanah, artinya tanah dalam kondisi natural. Kalau kita lihat dalam kondisi gambar yang di B, ini di mana si dongkrak dikasih beban, lalu katupnya tertutup, tegangan pun terjadi. Yang menahan tegangan siapa? Yang menahan tegangan di sini adalah cairan. Kalau kita kaitkan dengan tanah, apabila tanah itu terbebani dengan suatu beban, tapi tidak ada celah untuk air keluar dari permukaan tanah, maka yang akan menahan tanah, yang menahan beban dari tanah itu pertama adalah air dan udara. Nah, pada saat air itu bisa mengalir keluar pada gambar C ini, pada saat air bisa mengalir keluar, nah beban itu akan perlahan ditahan oleh si pegas karena jumlah air yang terperangkap di sini akan keluar tergantung besarnya dari luas penampang celahnya ini. Nah, ini dikatakan dalam status teraliri atau istilahnya terdrainase. Nah, dalam penurunan itu biasanya pada saat air terdrainase itu akan terjadi penurunan dari volume tanah. Karena pada saat kondisi di B yang menahan beban itu dia bersamaan 3 buah, tanah, air, dan udara. Pada saat air dan udaranya itu bisa keluar, maka terjadilah penurunan. Dan yang menahan beban siapa? Yang menahan beban adalah tanah, sehingga menyebabkan volumenya jadi berkurang. Nah, ini kondisi di mana konsolidasi itu berhenti, atau artinya semua tanah sudah termampatkan mulai dari susunan butiran sampai dengan bentuk butiran tanahnya. Nah, makanya di sini ada SC. SC itu adalah penurunan dari konsolidasi. Ini analogi dari konsolidasi. Dan di sini juga nanti bisa dibaca, ini penjelasan dari gambar A, B, C, D. Nah, untuk penurunan ini di konsolidasi juga diklasifikasikan dalam 3 tahapan. Pertama, kita kenal dengan immediate settlement atau penurunan seketika. Nah, atau kita kenal juga dengan penurunan elastis. Nah, ini sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, kalau kita ulang sedikit, ini diakibatkan oleh deformasi elastis tanah kering, basah, dan jenuh air tanpa adanya perubahan kadar air. Nah, penurunan ini diturunkan dari dasar teori elastisitas dan berlangsung selama proses konstruksi. Artinya, kejadian penurunan ini sifatnya hanya sesaat atau seketika. Nah, untuk parameter tanah yang dibutuhkan dalam perhitungan tanah ini atau Enrainet modulo dengan pengujian bisa menggunakan SPT, bisa menggunakan DCP atau sondir, atau bisa menggunakan measurement test. Nah, ini alat yang biasanya digunakan untuk mengecek kondisi tanah apakah dia memiliki sifat penurunan seketika. Dan yang kedua ada karakter dari tanah untuk tahapan yang kedua atau dikenal dengan penurunan konsolidasi primer atau primary consolidation settlement ini. Ini adalah penurunan yang diakibatkan oleh perubahan volume tanah selama periode keluarnya air pori tanah. Artinya pada saat konstruksi itu sudah jadi, konstruksinya sudah dimulai dipakai, air yang berada di bawah pondasi itu perlahan-lahan seiring waktu berjalan, dia mengalir ke sisi luar ataupun sisi bawah. Nah, dan terjadilah penurunan. Penurunan ini sifatnya kontinu, berpindah-pindah ke dalam tegangan efektif sebagai akibat dari keluarnya air pori. Nah, kecenderungan terjadinya pada jenis tanah yang bersifat lempung atau yang bersifat kohesif. Dan yang ketiga yaitu secondary consolidation settlement atau dikenal dengan konsolidasi sekunder. Nah, di konsolidasi sekunder ini pada dasarnya susunan butiran tanah itu sudah mulai berubah, artinya tanahnya sudah mulai padat atau termampatkan. Nah, ini adalah sebuah perbandingan
berapa lama atau waktu yang dibutuhkan dari jenis-jenis macam tanah agar dia bisa mengalirkan air. Nah, kita lihat di sini ada tanah dengan ketebalan 1 meter, mulai dari jenisnya berbatuan, pasir, lumpur, dan lempung. Nah, ini sama-sama ketebalan 1 meter. Bagi gravel untuk mengeluarkan air yang terperangkap di dalam ini, itu hanya butuh waktu 2 menit untuk dia padat atau mengeluarkan airnya. Sedangkan yang untuk pasir itu hanya butuh waktu 2 jam untuk proses permeabilitasnya. Sama ini permeabilitas juga. Sedangkan untuk di lumpur itu butuh waktu sekitar 200 hari agar air yang ada di dalam lumpur itu keluar atau mengalir keluar. Nah, kita bandingkan lagi dengan tanah lempung. Nah, tanah lempung itu butuh waktu sekitar 200 tahun agar air yang terperangkap di dalam itu benar-benar habis mengalir keluar. Nah, kenapa kita fokusnya ke tanah lempung? Karena hampir sebagian besar bangunan yang ada di muka bumi atau di permukaan bumi itu pondasinya berada di tanah lempung. Kalau pondasinya berada di tanah berbatuan atau di rock atau di batu, di pasir, mungkin penurunannya itu akan cepat terjadi atau bisa diatasi sesegera mungkin atau bisa dipelajari penurunannya dengan kondisi material di mana pondasi kita itu berada. Tapi karena kondisi tanah lempung ini lebih banyak dan lebih tebal biasanya di bawah pondasi bangunan, dan ini lebih terfokus kepada pondasi yang berada di bawah tanah lempung. Nah, dan karakter tanah lempung itu sendiri, dia sangat sulit melepaskan air yang terperangkap di dalam susunan butiran tanah itu sendiri. Nah, ini adalah alat laboratorium untuk pengujian konsolidasi. Nah, kalau kita lihat dari tujuan dari uji konsolidasi itu sendiri adalah untuk menstimulasi kompresi dari tanah akibat bekerjanya beban sehingga diperoleh karakteristik atau compression karakteristik. Nah, dari tanah yang akan dihitung untuk menghitung penurunan. Nah, yang dari uji konsolidasi itu sendiri kita akan mendapatkan nanti nilai tekanan prakonsolidasi, compression index atau nilai CC atau swelling index CS. Swelling index ini sama dengan pembengkakan. Kalau compression index ini pemampatan, dan ada juga recompression index atau nilai CR. Nah, ini kondisi di mana tanahnya sudah terbebani lalu terlepaskan. Dan terakhir ada koefisien konsolidasi atau nilai CV. Nah, cara kerja alat ini adalah tanah yang diambil di lapangan menggunakan tabung sampel. Tabung sampel itu panjangnya beraneka ragam. Yang biasa digunakan itu panjang 35 sampai 40 cm. Itu ditancapkan ke dalam tanah di mana posisi pondasi yang akan direncanakan sampai tabung itu penuh dengan sampel tanah. Nah, sampel tanah itu dikenal dengan istilah sampel tidak terganggu. Itu lalu dibawa ke labor. Nah, di labor nanti akan dipotong-potong sesuai dengan mangkok yang ada di dalam sini. Nah, biasanya itu sesuai dengan ukuran dari diameter mangkoknya. Jadi, pada saat dikeluarkan dari tabung sampel, itu menyesuaikan ukuran dari mangkok si uji konsolidasi. Nah, uji konsolidasi itu sendiri pembebanannya itu bertahap, artinya dia dikasih beban dengan jumlah yang bertahap. Mulai dari 25, 50, 100 sampai dengan 1600 kPa. Nah, ini dilakukan bertahap dan nanti terakhir pengurangan bebannya juga dilakukan secara bertahap. Nah, ini adalah kurva dari konsolidasi. Nah, di mana konsolidasi itu kita kenal dengan 3 tahap atau lebih tepatnya ini. Pemampatan di awal itu kita kenal dengan penurunan seketika atau penurunan elastis. Nah, sedangkan yang konsolidasi primer itu terjadi pada tahap kedua. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk dari grafiknya. Pada tahap konsolidasi primer itu waktunya singkat, tapi penurunannya terlihat lebih banyak ketimbang pada saat dia masuk konsolidasi ke sekunder. Kalau konsolidasi sekunder, penurunannya itu mulai sedikit, tapi dia membutuhkan waktu yang panjang. Begitu juga dengan tahapan konsolidasi tersier. Yang perlu diingat, konsolidasi primer itu dianalisis berdasarkan beban yang ditambahkan dan
konsolidasi sekunder dianalisis berdasarkan waktu dari pemampatan. Nah, jadi karakter mereka berdua ini berbeda. Kalau yang satu berdasarkan beban, kalau yang satu lagi berdasarkan waktu. Lalu kalau kita lihat lagi sifat-sifat dalam tanah itu dalam proses pengendapannya terbagi atas 3. Yang pertama yaitu konsolidasi normal, atau kita kenal di sini adalah di mana tegangan efektif overburden saat ini merupakan tegangan maksimum yang pernah dialami tanah. Artinya sebelumnya tanah ini tidak pernah terbebani sama sekali selain daripada tegangan efektif dari overburdennya itu sendiri. Ada juga yang dikenal dengan istilah over consolidation, consolidated ini, di mana tegangan efektif overburden saat ini lebih kecil dari tegangan yang pernah dialami tanah tersebut. Nah, ini kondisinya sebelumnya dia sudah pernah terbebani yang lebih berat. Nah, pada saat ini dia tidak seberat yang pertama. Nah, tegangan efektif overburden ini maksimum yang pernah dialami sebelumnya dinamakan dengan tegangan prakonsolidasi. Nah, ini kategorinya untuk over consolidated ini. Yang ketiga, itu kita kenal dengan istilah under consolidated, di mana tegangan efektif overburden ini belum mencapai tegangan maksimum, sehingga pada peristiwa konsolidasi masih berlangsung pada saat sampel tanah diambil. Nah, biasanya pada saat orang mau melakukan pengujian tanah pada sebuah kawasan yang akan dibangun, katakanlah sebuah gedung. Nah, biasanya itu kategorinya kebanyakan di sini. Tegangan efektif overburdennya itu masih belum mencapai maksimum. Jadi pada saat tanah diambil, dia masih dalam proses pembebanan atau tegangan efektifnya masih bekerja. Ini adalah indikator dalam penurunan konsolidasi. Yang pertama itu adalah besaran penurunan, sedangkan yang kedua adalah lama proses penurunan. Nah, ini nanti bisa dibaca untuk simbol-simbol yang kita gunakan dalam persamaan. Nah, yang pertama akan kita lihat adalah konsolidasi primer. Nah, konsolidasi primer itu sendiri biasanya ditentukan berdasarkan hasil pengujian konsolidasi satu dimensi di laboratorium. Artinya kita fokus pada tanah lempungnya, tidak memikirkan tanah berbatuan, berpasir, ataupun lumpur. Kita fokusnya kepada satu dimensi. Artinya kalau ada jenis batu atau pasir di dalamnya, yang kita lihat adalah lempungnya. Nah, untuk penurunan normal ini, consolidated normal, itu formula yang kita pakai adalah SC, penurunan konsolidasi primer, di mana nilai yang kita butuhkan adalah nilai CC dikali HC per 1 ditambah E0. Nah, CC itu adalah indeks kompresi, sedangkan HC-nya adalah ketebalan tanah lempungnya, sedangkan E0 adalah angka pori. Nah, hasil ini nanti dikali dengan log sigma aksen 0 ditambah dengan delta sigma aksen AV dibagi dengan sigma aksen 0. Nah, sigma aksen 0 itu sendiri adalah tegangan efektif ditambah dengan delta sigma aksen AV. Ini adalah nilai penambahan tegangan atau penambahan tegangan efektif. Nah, dibagi dengan tegangan efektif. Ini formula yang akan kita gunakan untuk consolidated normal ini. Dan yang kedua ada over consolidated. Nah, untuk over consolidated ini sebetulnya formulanya terbagi atas 2, di mana kondisi pertama adalah sigma aksen 0 ditambah dengan delta sigma aksen AV itu kecil daripada sigma aksen prakonsolidasi, atau artinya tegangan efektif jika ditambah dengan penambahan tegangan efektif itu nilainya kecil daripada prakonsolidasi. Nah, jadi formula yang kita gunakan adalah yang ini. Sedangkan pada saat dia memiliki nilai tegangan efektif kecil daripada prakonsolidasi, maka kecil dari penambahan tegangan efektif dengan penambahan tegangan efektif. Maka formula yang digunakan adalah ini. Jadi untuk lebih mudahnya, yang untuk formula yang kedua ini kita tutup kurung, ini buka kurung, ini tutup kurung. Jadi indikatornya adalah jika tegangan efektif kecil dari prakonsolidasi, kecil dari antara 2 ini. Jika ini ditambahkan dia lebih kecil lagi. Nah, maka formula yang dipakai adalah
yang ini. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Sebelumnya kita lihat dulu indeks kompresi. Nah, indeks kompresi itu adalah pemampatan yang digunakan untuk menghitung besarnya penurunan yang terjadi di lapangan. Nah, ini sebagai akibat dari konsolidasi dapat ditentukan dari kurva yang menunjukkan hubungan antara angka pori dan tekanan yang didapat dari uji konsolidasi di laboratorium. Nah, ini ada beberapa persamaan empiris untuk menghitung indeks pemampatan kompresi. Yang pertama ada Skempton tahun 1944, di mana dia mengatakan indeks kompresi atau CC untuk tanah lempung yang tidak terganggu dapat ditentukan dengan persamaan CC sama dengan 0,009 dikali dengan LL dikurang 10. LL ini adalah nilai yang kita dapatkan pada saat pengujian Atterberg. LL ini singkatan dari liquid limit atau batas cair dari tanah lempung. Nah, nilai dari batas cair itu kita letakkan di sini, nanti kita kurang 10, baru kita kali dengan konstanta. Sedangkan untuk Random Herrero tahun 1983, untuk indeks kompresi itu untuk kondisinya natural clay dapat ditentukan dengan persamaan ini. 0,141 dikali dengan berat jenis tanah pangkat 1,2. Lalu nanti dikali dengan 1 ditambah nilai angka pori dibagi dengan berat jenis. Hasilnya nanti kita pangkatkan dengan 2,38. Ini menurut Random Herrero. Ada juga yang menurut Najrat dan Murti ini 1985. Nilai indeks kompresinya dapat ditentukan dengan persamaan 0,2343 dikali dengan liquid limit dalam satuan persen per 100 dikali dengan berat. Udah, silakan masuk, sudah di enroll semuanya. Sekarang kita lihat slide berikutnya, itu ada tabel 11.6 di buku Geoteknik Engineering Geoteknik di halaman 405 kalau nggak salah. Itu ada tabel 11.6 correlation for compression index atau nilai CC. Nah, ini ada beberapa penelitian mengenai jenis-jenis tanah lempung. Ada yang fokusnya di Amerika, ada yang fokusnya di seluruh tanah lempung yang ada di dunia, ada yang hanya di Amerika Latin. Nah, ini konstantanya sudah dibikin oleh para peneliti. Nah, di sini bisa kita lihat berdasarkan hasil penelitian Nishida tahun 1956 untuk menentukan correlation untuk kompresi indeks ini, kita bisa menggunakan persamaan 1,15 dikali dengan angka pori dikurang dengan 0,27. Atau kita juga bisa menggunakan yang di bawah, 0,156 angka pori ditambah dengan 0,0107. Nah, ini nanti bisa dilihat di bukunya atau di e-book. Nah, ini ada contoh kasus untuk penurunan konsolidasi primer. Nah, ini kondisi tanahnya. Nah, ini adalah sebuah gambar yang menjelaskan pendistribusian beban pada sebuah permukaan tanah. Nah, hitunglah berapa penurunan pada tanah lempung jika pertama tanah lempungnya terkonsolidasi normal, dan yang kedua adalah jika terjadinya prakonsolidasi sebesar 200 kN meter persegi, dan yang ketiganya yaitu sebesar 150 kN meter persegi. Untuk nilai CS kita bisa menggunakan persamaan 1/5 dari nilai CC. Nah, sekarang kita lihat dulu kondisi penampang dari tanahnya itu sendiri. Ini adalah beban atau dikatakan dengan tegangan efektif yang akan bekerja nanti di atas permukaan tanah sebesar 100 kN meter persegi. Nah, untuk tanah yang upper burden di permukaan ini itu ketebalannya sebesar 2 meter. Nah, untuk tanah yang di permukaan ini atau upper burden ini, dia memiliki gamma dry sebesar 14 kN per meter kubik. Nah, gamma dry ini adalah berat tanah dalam kondisi dia kering. Nah, di bawahnya juga ada level dari muka air tanah atau kita kenal dengan groundwater table.
Nah, ini muka air tanahnya sangat tinggi atau lebih mendekati ke permukaannya. Kalau kita bisa melihat sumur tanah, biasanya kan kedalaman airnya itu di kedalaman 6 meter, 8 meter. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti muka airnya tinggi, pada di kedalaman 2 meter. Nah, di bawahnya ada jenis tanah, kondisinya itu pasir, overburdennya pasir, dan yang di lapisan keduanya juga pasir. Nah, ini kedalamannya ada 4 meter, berarti kondisi yang pasir ini sudah ada 2 yang kering, 4 yang basah. Nah, kenapa saya bilang ini 4 yang basah? Ini gamma saturation-nya atau kondisi tanah dalam kondisi jenuh itu sebesar 18 kN per meter kubik. Nah, ini dalam kondisi dia kering dan ini dia dalam kondisi dia jenuh. Nah, tanah yang akan kita uji ini berdasarkan pertanyaan adalah tanah yang karakteristiknya clay atau lempung. Nah, dengan ketebalan sebesar 3,5 meter dengan gamma saturation-nya itu sebesar 19 kN per meter kubik. Nah, di sini ada Voigt ratio atau angka pori sebesar 0,8 dan nilai liquid limit-nya sebesar 40. Nah, biasanya angka ini didapatkan dari pengujian di laboratorium. Sedangkan ketebalannya ini kita dapatkan dari hasil dari pengeboran atau bisa juga dari penyondiran. Nah, ini pertanyaannya berdasarkan gambar yang ditanyakannya ada poin A, B, dan C. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nah, yang pertama yang kita lihat adalah kondisi tanah lempung yang terkonsolidasi normal. Maka formula yang kita gunakan adalah SC sama dengan indeks kompresi dikali dengan ketebalan. Nah, ini ketebalannya, indeks kompresinya belum kita ketahui. Lalu dibagi dengan 1 ditambah angka pori, angka porinya sudah ada 0,8, dikali dengan log, dikali dengan tegangan efektif ditambah prategangan efektif, dibagi dengan tegangan efektif. Tapi sebelum ini bisa kita selesaikan, otomatis kita terlebih dahulu cari nilai CC. Nah, nilai CC bisa kita cari dengan persamaan Skempton tadi, di mana 0,09 ini kita kali dengan liquid limit. Nah, liquid limit kita nilainya ada 40. Kita tinggal masukkan saja 40 dikurang 10, maka didapat 0,27. Setelah itu baru kita masukkan angka ini, angka yang di sini ke dalam persamaan yang ini dulu. Kita kelompokkan dulu tegangan efektif. Nah, di sini ada 2 dikali gamma dry ditambah dengan 4 dikali dengan gamma saturation pasir yang dikurang dengan gamma air. Nah, 2 ini adalah ketebalan dari overburden pasir yang gamma dry-nya 14 kN. Jadi kita masukkan ketebalannya 2, gamma dry-nya 14. Berarti untuk yang lapisan pertama. Sedangkan untuk lapisan yang kedua, itu ketebalannya ada 4 meter, dengan gamma saturation-nya itu sebesar 18 kN per meter kubik. Nah, 4 dikali dengan 18 dikurang dengan 9,81. 9,81 ini datangnya dari mana? Ini adalah gamma air, karena kondisi tanah di lapisan kedua ini berada di bawah muka air tanah. Lalu ditambah dengan 3,5 per 2. 3,5 ini adalah ketebalan dari tanah lempung. Nah, kenapa harus dibagi 2? Nah, ini kondisi di mana pada saat tanah lempung itu berada di antara pasir di atasnya, pasir di bawahnya, dan itu akan saling menekan atas bawah, maka asumsinya adalah air akan mengalir bisa ke bawah dan bisa ke atas. Nah, makanya dia terbagi atau dibagi dengan 2. Kalau andai kata soalnya nanti pada saat ujian saya bikin di bawah ini adalah jenisnya rock atau batu, otomatis air akan lari ke atas. Maka ini nanti tidak terbagi 2 karena pengalirannya cuma ke atas saja, tidak ada yang ke bawah. Karena di soal sini pengalirannya ada 2 ke atas dan ke bawah, makanya 3,5 per 2. Didapat nilainya sebesar 1,75, lalu dikali dengan gamma saturation tanah lempung atau ini. Nilainya 19 kN per meter kubik dikurang dengan gamma air. Nah, gamma airnya masih sama 9,81. Nah, lalu kalikan lalu dijumlahkan
maka didapat nilainya sebesar 76,08 kN per meter persegi. Terakhir, baru kita masukkan hasil ini ke dalam persamaan SC atau penurunan konsolidasi. Karena kita sudah mendapatkan nilai dari CC. CC-nya dapat 0,27. Kita masukkan ke dalam persamaan SC, sedangkan tegangan efektifnya kita masukkan ke dalam sini. Nah, CC dikali H atau 0,27 dikali ketebalan tanah lempung dibagi dengan 1 ditambah angka pori. 0,8 adalah angka pori. Lalu hasilnya nanti dikali dengan log dikali dengan 76,08 atau tegangan efektif yang terjadi ditambah dengan beban yang ada di atasnya. Ini beban yang paling atas. Nah, yang 76 itu berada di sini, sedangkan yang 100 berada paling atas. Dibagi lagi nanti dengan tegangan efektif, nanti didapat hasil penurunan konsolidasi primernya itu sebesar 0,191 meter atau setara dengan 191 mm. Izin bertanya, Pak. Silakan. Besar. Yang gamma air, Pak, boleh diulang? Yang tentuin gamma air, Pak. Berat atau massa jenis air itu kan dia hanya mendekati 1 dengan suhu 5 derajat Celcius. Artinya begini, kalau semakin panas suhu air, gamanya akan semakin berkurang. Semakin dingin air, gamanya akan semakin berat. Tapi dia tidak lebih dari 1. Kalau misalkan 1, lebihnya tidak lebih dari 0,01. Kalau misalkan kurang dari 1, tidak lebih kurangnya dari 0,01. Nah, itu dimanapun kategori air, massa jenisnya sama. Nah, kenapa nilainya di sini 9,81? Karena dia kan dikalikan dengan gravitasi bumi. Nah, ini alasannya kenapa gamma airnya dapatnya 9,81. Ya, 1 dikali dengan 9,81 dapatnya berapa? Ya, 9,81. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang CC, Pak, kan itu ada liquid limit dikurangi 10. Iya. 10-nya teh dari mana, Pak? Kalau untuk 10 itu kan nilai yang dikeluarkan oleh si Skempton atau persamaan yang kita gunakan ini 0,009 dikali dengan LL kurang 10 itu kan persamaan si Skempton. Persamaan untuk mencari nilai CC itu kan sebetulnya ada banyak pilihannya. Kita lihat sebaliknya. Nah, yang saya gunakan itu sebetulnya menggunakan Skempton 1944 untuk menentukan indeks kompresi itu. Bisa menggunakan 3 persamaan ini. Nanti bebas mau pakai yang mana. Nah, yang penting yang dalam persamaan itu dia butuh satu nilai yang didapatkan dari pengujian laboratorium. Katakanlah di sini dia butuh nilai liquid limit. Kalau misalkan liquid limit kita tidak punya datanya, setidaknya kita punya data tentang berat jenis, bisa gunakan persamaan yang ini. Atau kita punya dua-duanya juga bisa menggunakan persamaan yang ini. Jadi nilai LL dan GS itu kita dapatkan terlebih dahulu dari pengujian laboratorium. Nah, jadi kalau untuk masalah persamaannya kita tinggal pilih aja. Itu kayaknya, Anda nih. Iya, Pak, makasih. Ke pertanyaan yang B. Tadi kan baru pertanyaan yang A. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang B. Nah, pertanyaan yang B, di mana tanah lempung itu terkonsolidasi ditambah dengan tegangan prakonsolidasi sebesar 200 kN meter pangkat 2. Nah, di sini kita kan sudah punya data pertama tadi mengenai tegangan efektif yang bekerja itu sebesar 76,08 dan ditambah dengan tegangan yang aslinya atau pondasi kita seberat 100 kN meter persegi. Nah, ini kalau kita jumlahkan, hasilnya kan cuma 176,08. Lalu, formula yang mana yang akan kita gunakan? Nah, kita lihat lagi ke persamaan yang pertama. Jika tegangan efektif ditambah dengan penambahan prategangan, artinya tegangan efektifnya ini dan ditambah dengan prategangan, nilainya itu masih kecil dari prakonsolidasi. Kalau prakonsolidasinya kan 200, sementara kita punya nilainya cuma 176. Maka kita gunakan persamaan yang ini. Kalau misalkan nilai kita 176, sementara tegangan prakonsolidasinya itu 150, otomatis formula yang kita gunakan bukan yang ini, tapi yang satunya lagi.
Nah, di sini kita akan menggunakan formula yang ini. Kita lanjut dulu. Untuk bisa menghitung konsolidasi tanah lempung ini, kita kan butuh nilai CS di sini. Nah, nilai CS itu bisa kita dapatkan dari 1/5 dari nilai CC. Nah, di mana tadi kita sudah menghitung nilai CC sebesar 0,27, kita bagi 5 aja, nilainya sebesar 0,054. Nah, lalu nilai CS ini kita masukkan ke sini, kita kali dengan H, ketebalan dari tanah lempung ini. CS dikali dengan H dibagi dengan 1 ditambah nilai angka pori. 0,8 adalah nilai angka pori. Log tegangan efektif ditambah prategangan dibagi dengan tegangan efektif. Jadi penurunan yang terjadi itu adalah 0,038 meter atau setara dengan 38 mili. Nah, lalu kita lihat kondisi pertanyaan yang ketiga. Nah, jika kondisi tanah lempung itu terlalu terkonsolidasi sebesar 150 kN meter persegi. Nah, rumus yang kita gunakan yang mana? Nah, baru kita pakai formula yang kedua. Nah, di formula yang kedua itu nilainya kan cuma 150, sementara data yang kita punya itu nilainya 176. Nah, maka formulanya sedikit lebih panjang. Tapi nilai yang kita butuhkan semuanya sudah ada. Apa sudah adanya? Pertama, kita sudah punya nilai CS sebesar 0,054, ketebalannya 3,5. Lalu untuk tegangan efektif prakonsolidasi dibagi dengan tegangan efektif, itu kita juga sudah punya. 150 ini dari soal, kalau jika tanah ini dibebani lagi dengan prakonsolidasi sebesar 150, kita bagi dengan tegangan efektif yang pertama itu 76,08. Lalu kita tambahkan dengan nilai dari CC dikali H. CC-nya 0,27 dikali ketebalan dibagi dengan 1 ditambah dengan angka pori, maka hasilnya 1,8 dikali lagi dengan log tegangan efektif ditambah dengan prategangan efektif. Nah, dibagi dengan tegangan prakonsolidasi sebesar 150 yang disoal. Nah, maka didapat penurunannya sebesar 67,5 mm. Di minggu lalu kita kan sudah membahas mengenai penurunan elastis. Nah, yang dikatakan penurunan yang diizinkan itu batasnya berapa? Nggak baca ya? Untuk batas penurunan itu sendiri sebetulnya jangan sampai melebihi dari 25 mili atau sekitar 2,5 cm. Kalau melebihi dari 25 mili, maka akan mempengaruhi kondisi dari struktur yang ada di atasnya. Katakanlah kita lagi membangun rusunawa setinggi 10 lantai. Kalau bergeraknya lebih dari 2,5 cm, itu akan terjadi puntiran di masing-masing balok ataupun kolom, karena beban yang bekerja itu belum tentu merata. Nah, artinya bisa menyebabkan konstruksi yang ada di atasnya itu akan patah ataupun akan terjadi puntiran gitu. Nah, yang dihindari di dalam belajar mekanika itu adalah jangan sampai terjadi kerusakan pada struktur pada saat terjadinya konsolidasi. Makanya perlu adanya rekayasa mekanika tanah. Kita pelajari dulu tanahnya, jika dibebani dengan beban struktur sebesar 100 kN meter persegi ini, lalu kita pelajari juga kondisi tanah overburdennya itu ketebalannya berapa. Nanti yang akan menahan beban semua itu kan adalah tanah lempungnya sama pasir yang paling bawah. Nah, yang jadi masalah nanti kan pada saat terbebani kan air yang ada di sini kan akan mengalir ke atas atau bisa mengalir ke bawah. Nah, pada saat air itu mengalir kan terjadi penurunan. Nah, penurunan itu jangan sampai melebihi dari 25 mm. Sekarang kita lihat konsolidasi sekunder. Nah, kita ingat lagi bahwasanya kalau konsolidasi primer itu penurunannya sangat cepat dan jumlah turunannya itu sangat besar. Sedangkan yang di sekunder itu lebih kepada waktu, artinya penurunannya sedikit tapi waktunya panjang. Nah, kini di sini bisa dilihat penurunan konsolidasi sekunder itu bisa dilihat dari kurva, angka pori, dan waktu. Nah, ini adalah angka porinya, sedangkan yang di bawah hitungan waktu. Berarti kita butuh data dulu untuk bisa bikin grafik seperti ini.
Tapi di sini kita akan melihat persamaannya terlebih dahulu. Untuk konsolidasi sekunder itu ada CA, di mana nilai yang kita butuhkan itu adalah delta E dibagi dengan log P kedua dikurang dengan log P pertama. Nah, delta E ini adalah angka pori, perubahan angka pori dibagi dengan waktu yang akan kita tinjau. Katakanlah pada saat kita mengambil sampel, dia sudah terkonsolidasi pada usia beberapa tahun. Yang akan kita lihat itu pada saat konsolidasinya itu berhenti. Nah, itu maka ada T1 dan T2. Nah, persamaan ini sebetulnya bisa disederhanakan lagi. Kita bisa menggunakan SS ini, C aksen alfa dikali dengan ketebalan log T2 per T1. Nah, ini disederhanakan lagi, bisa menggunakan C aksen alfa sama dengan CA dibagi dengan 1 ditambah nilai EP. Nah, keterangannya bisa dilihat di sini. C alfa itu adalah indeks kompresi sekunder, sedangkan delta E adalah perubahan dari angka pori. T1 dan T2 itu adalah penurunan dari sisi waktu. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan dengan data mentah. Sekarang kita menggunakan data yang ada. Nah, di sini ada pertanyaan tentang konsolidasi normal pada tanah lempung dengan data sebagai berikut. Ini ada ketebalan tanah dengan ukuran 2,6 meter dengan angka porinya sebesar 0,8 meter. Lalu indeks kompresinya sebesar 0,28. Nah, di sini juga ada rata-rata tegangan efektif yang bekerja pada tanah lempung itu sebesar 127 kN per meter persegi. Data berikutnya yaitu penambahan tegangan efektif sebesar 46,5 kN meter persegi. Nah, indeks kompresi sekundernya atau C alfanya sebesar 0,02. Nah, pertanyaannya adalah berapakah penurunan total dari tanah lempung pada saat usianya 5 tahun? Jadi ingatnya berapa penurunan total dari konsolidasi ini pada tanah lempung pada usianya 5 tahun. Tapi sebelumnya penurunan ini sudah terjadi pada usia 1,5 tahun. Artinya begini, yang kita lihat itu pada saat dia nanti umurnya 5 tahun. Tapi penurunan itu sudah terjadi selama 1,5 tahun. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nah, kalau tadi kita formula yang kita gunakan sebetulnya pendek, di mana C aksen alfa ini sama dengan C alfa dibagi dengan 1 ditambah EP. Nah, sementara EP-nya itu sendiri kita tentu kita hitung dulu. EP itu adalah angka pori awal dikurang dengan angka pori primer atau angka pori yang sudah terjadi. Nah, ini kan belum kita ketahui nilainya. Sementara kita terlebih dahulu akan cari angka delta E waktu primer. Nah, persamaan yang kita butuhkan di sini adalah nilai CC log tegangan efektif ditambah dengan penambahan tegangan efektif dibagi dengan tegangan efektif. Nah, di mana angka CC itu adalah di soal 0,28, tegangan efektifnya itu 127, penambahan tegangannya sebesar 46,5 dibagi lagi dengan 127. Didapat delta E-nya sebesar 0,038. Lalu baru kita masukkan ke konsolidasi primernya terlebih dahulu. Nah, delta E kita kali dengan ketebalan atau perubahan angka porinya kita kali dengan ketebalan dibagi dengan 1 ditambah dengan angka pori awal. Di sini kita tinggal inputkan 0,038 dikali dengan 2,6 dikali dengan 1000. 2,6 dikali dengan 1000 ini adalah perubahan penurunan satuan. Yang ini kan tadinya 2,6 meter ya. Kita konversi dia ke dalam satuan milimeter, makanya dikali 1000. Lalu dibagi dengan 1 ditambah 0,8. 1,1 ini konstanta, 0,8 adalah angka pori awal. Maka di sini terhitung penurunan konsolidasi primernya itu sebesar 54,9. Nah, yang kita cari bukan yang primernya, melainkan yang sekundernya. Lalu kita lihat berapa selisih dari angka porinya itu. Nah, kalau angka pori awalnya itu sebesar 0,8, sedangkan pada saat terjadinya konsolidasi primer
akan berhenti pada di 0,038, maka didapat selisihnya itu 0,762. Nah, kalau nilai EP-nya sudah kita ketahui, kita lanjutkan menghitung C aksen alfa. Nah, di mana nilai yang kita butuhkan sudah ada 0,02 ditambah dengan dibagi dengan 1 ditambah 0,762. Maka didapat nilainya untuk C aksen alfa ini sebesar 0,011. Terakhir, baru kita masukkan ke formula penurunan sekunder. Nah, karena penurunan sekunder ini rumusnya sangat singkat, C aksen alfa dikali dengan ketebalan dikali dengan log waktu kedua dibagi dengan waktu pertama. Nah, waktu keduanya 5 tahun, waktu pertamanya itu 1,5 tahun. 2,6 dijadikan dalam satuan mili, maka dikali 1000, sedangkan C aksen alfanya nilainya adalah 0,011. Maka didapat penurunannya pada saat usianya 5 tahun itu, pada saat usia dari 1,5 ke 5 tahun itu 14,95 mm. Tadi pertanyaannya adalah, hitunglah berapa total dari penurunan konsolidasinya itu. Nah, otomatis yang kita tambahkan adalah penurunan primer ditambah dengan penurunan sekunder. Jadi 14,95 kita tambah dengan penurunan yang di awal 54,9. Jadi totalnya semuanya penurunannya sebesar 69,85 mm. Nah, ini kondisi di mana menghitung jumlah penurunan konsolidasi primer dan konsolidasi sekunder. Nah, untuk sampai sini jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Jelas Pak, cuma perlu mengulang untuk lebih memahami Pak. Untuk Ya, baca kayaknya. Dan kalau mendengarkan lagi videonya nanti. oh siap. Nggak, bagusnya gini. Daripada diulang tanpa ada dinilai, lebih baik kita kasih tugas aja biar jelas terpaksa kita melakukan belajar gitu. Nah, saya sudah siapkan soalnya. Ya. Di sini saya bikin 2 contoh yang sama sebetulnya. Cuman hanya mengganti nilai XX ini dengan 2 NIM terakhir. Di sini ada soal mengenai penurunan juga. Soalnya sama, cuman beda angkanya aja. Pembebanannya itu dari pondasi sebesar 135 kN meter persegi. Nah, ini ditambahkan dengan 2 angka NIM terakhir. Katakan NIM terakhirnya itu 75. Berarti totalnya nanti 135,75 kN meter persegi. Nah, begitu juga dengan ketebalan, penambahannya dalam bilangan koma. Kalau ini 6 ditambah 75 berarti 6,75 meter. Nah, pertanyaannya pun juga sama. Yang dihitung pada saat kondisi di mana dia terkonsolidasi secara normal. Dan yang kedua, ditambahkan prategangan sebesar 120 ditambah dengan 2 NIM terakhir, berarti 120,75 kN meter persegi. Nah, dan yang ketiga, tetap 150 kN meter persegi. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua sama juga dengan penurunan sekunder tadi. Nah, yang ditambah di sini hanyalah tegangan efektif yang bekerja pada tanah lempung 120 ditambah 75 tadi, artinya 120,75 kN meter persegi. Kalau yang sisanya itu pakai yang ada aja. Nah, untuk gamma W-nya gimana? Kalau gamma W ya tetap 1 dikali dengan 9,81, hasilnya tetap 9,81. Untuk video materi yang saat ini, saya bisa menonton lagi Pak di channel Bapak. Boleh, nanti saya bikinkan rekaman nggak apa. Bisa, nanti saya bikinkan dulu. Bertanya Pak, kalau buat yang itu yang tambahan tegangan efektifnya nggak ada berapa ya Pak? Kenapa? Soal 2 itu yang tambahan tegangan efektifnya nggak ada di soalnya Pak. Bisa diisi berapa? Di soal yang kedua maksudnya? Nilai tambahan tegangan efektif. Suaranya nggak terdengar jelas ke sini.
Buku yang saya pakai itu namanya ini Principles of Geotechnical Engineering, masih terbitan atau masih dari pengarangnya Braja M. Das. Nah, ini tebalnya sekitar 766. Materi yang kita bahas hari ini itu di halaman 390 kalau nggak salah. Nah, ini di materi kita ada di halaman 364. Atau di halaman PDF-nya ada di 384. Nah, ini semuanya membahas mengenai kondisi tanah dibebani oleh sebuah fondasi. Begitu juga buku yang di minggu lalu sudah saya perlihatkan mengenai prinsip foundation engineering, itu masih penulisnya masih sama. Nah, itu buku dengan buku yang ini selalu saya kolaborasi, artinya yang tentang fondasinya ada di sana, tentang tanahnya ada di sini. Nah, makanya bukunya saya kira bagi yang karyawan ya paling menarik harusnya punya buku ini agar pekerjaannya semakin terdukung dengan ilmu yang baru gitu. Nah, untuk sampai di sini ada pertanyaan lagi nggak? Cukup, Harus Pak. coba latihannya dulu, Pak. Nanti pertanyaan setelah coba latihan, Pak. Oh, siap. Berarti untuk pertemuan kali ini cukup kayak Pak ya? Iya, iya. Oke. Nah, untuk presensi atau untuk kehadiran, sebetulnya saya nggak perlu menanyakan siapa yang hadir dan tidak hadir, karena setiap kali pertemuan, siapa yang masuk itu sudah terekap absennya di Titmin ini. Jadi kehadiran itu dihitung berdasarkan mulai dari awal hadir sampai dengan berakhirnya perkuliahan gitu. Nah, untuk materi yang keempat saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah dalam penempatannya. Untuk pertemuan keempat saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.